Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan pertama kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan RPP atau rencana pembelajaran kita selama 6 bulan yang akan datang, atau pertemuan kita selanjutnya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mohon anak-anak pimpin doa dulu sebelum pelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alhamdulillah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Selesai. Baik, pada pertemuan kita selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel dan gimana cara penggunaannya atau fungsi-fungsinya. Baik, secara pengertiannya Microsoft Excel adalah merupakan sebuah aplikasi software yang biasanya digunakan untuk mengolah atau mengumpulkan data. Dan pada pertemuan selanjutnya Bapak akan menyampaikan fungsi atau manfaat dari penggunaan Microsoft Excel ataupun cara penggunaannya. Baiklah, hanya ini yang Bapak jelaskan. Semoga anak-anak mengerti. Apakah sudah mengerti semuanya? Ya. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Selamat berjumpa minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Ya, jadi ini adalah pertemuan kedua ya di materi pembelajaran saya terkait tentang TIK. Nah, karena di minggu kemarin kita sudah bahas terkait tentang pengantar TIK, dan sekarang kita akan membahas terkait tentang mengenal perangkat keras komputer. Sebelum itu, rekan-rekan harus pahami terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang mengenal berbagai macam perangkat keras komputer, dan nanti saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, proses maupun output. Jadi rekan-rekan sekalian sudah tahu apa itu perangkat keras komputer? Saya bujuk ya. Jadi perangkat keras komputer atau hardware itu adalah sebuah komponen utama komponen utama dari sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh dan dirasakan. Kemudian di sini macam-macam dari hardware komputer atau perangkat keras komputer. Yang pertama itu perangkat utama. Rekan-rekan bisa lihat sendiri, perangkat utama ini adalah sekumpulan komponen perangkat inti atau utama di dalam komputer. Nah, sedangkan perangkat input yaitu perangkat yang digunakan untuk menerima atau memasukkan berupa data program dan sumber daya listrik. Terus yang ketiga, perangkat output, yang dimana perangkat output ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan data program, gambar grafik dan lain-lain. Nah, jadi ini macam-macam dari hardware komputer ya. Ada yang terakhir juga sebagai perangkat tambahan, di mana perangkat tambahan ini perangkat yang digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik maupun penampung daya listrik sementara. Nah, selain kita mengetahui apa itu perangkat keras komputer dan macam-macamnya, kita harus pahami terlebih dahulu juga perangkat utama dan kegunaannya. Di mana di sini yang pertama itu ada motherboard. Motherboard ini kegunaannya itu adalah komponen elektronik induk sebagai tempat CPU dan slot.
tambahan guna meningkatkan kemampuan komputer. Sedangkan PD atau DVD drive perangkat untuk membaca atau menulis pada data piringan atau topik. Nah, sedangkan RAM perangkat penyimpanan sementara digunakan untuk mengolah atau instruksi atau informasi. Dan sedangkan prosesor, yang dimana prosesor ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengetahuan seluruh sistem komputer. Terus yang terakhir VGA card, atau yang dimana VGA card ini adalah perangkat yang berfungsi menyajikan kualitas grafik yang lebih bagus. Terus hard disk, yang dimana hard disk ini perangkat penyimpanan data yang memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Nah, contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, contoh-contoh dari gambarnya. Mainboard ini yang nomor 1, dan sedangkan DVD atau DVD drive ini yang nomor 2, dan sedangkan RAM ini nomor 3, dan prosesor nomor 4, dan VGA card nomor 5, dan hard disk nomor 6. Nah, jadi itu perangkat utama ya. Nah, sedangkan di sini ada perangkat input dan kegunaannya. Yang pertama itu ada keyboard. Yang dimana keyboard ini perangkat utama untuk memasukkan data atau perintah ke CPU. Terus yang kedua, mouse. Mouse ini alat penggerak kursor yang berguna untuk mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan. Yang ketiga, scanner. Scanner ini perangkat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dalam bentuk digital. Terus yang keempat, joystick. Joystick ini perangkat yang digunakan untuk permainan lebih nyaman dan mudah dari keyboard. Nah, contoh gambarnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, bisa lihat sendiri ya contoh dari gambar perangkat input beserta kegunaannya. Selanjutnya perangkat output dan kegunaannya. Yang pertama itu ada monitor. Kegunaannya itu perangkat yang mampu menampilkan teks atau gambar dari data CPU. Sedangkan yang kedua adalah printer, perangkat yang memproduksi data baik berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang ketiga adalah speaker, yang dimana speaker ini adalah alat pengeluaran sebagai pengeluaran suara. Terus yang keempat LCD proyektor, yang dimana LCD proyektor ini mentransfer data dari data komputer ke layar lebar. Contoh gambarnya bisa dilihat sendiri dari perangkat output beserta kegunaannya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Nah, sekarang terkait tentang perangkat tambahan beserta kegunaannya. Yang pertama itu ada modem. Modem ini digunakan untuk kepentingan komunikasi, data atau mengakses jaringan. Yang kedua, stafel. Stafel ini perangkat yang menstabilkan tegangan listrik. Yang ketiga, UPS. UPS ini perangkat yang memiliki dua kemampuan, yaitu menstabilkan tegangan dan penyimpanan daya sementara. Contoh gambarnya teman-teman bisa lihat sendiri. Contoh gambar dari perangkat tambahan beserta fungsinya. Ya, jadi cuman itu ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami tentang materi yang sudah saya sampaikan ya, walaupun materi kita hari ini nggak terlalu banyak ya, dan cuma mengenal berbagai macam perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya saya akan mengasih rekan-rekan sekalian tugas berupa resume ya, nanti dikumpulkan dalam berbentuk soft file dan dikumpulkan ke posmanya. Sekian dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu menjelaskan pengertian internet dan intranet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.
Yang kedua, intranet. Intranet adalah sebuah jaringan selipan yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang, istilah internet hanya merujuk pada layanan yang terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Adapun di sini kegiatan pembelajarannya ialah stimulus atau memberi stimulus. Peserta didik memperhatikan dan mengamati gambar atau video, critical thinking, literasi, mengidentifikasi masalah. Peserta didik diberi kesempatan bertanya tentang video atau gambar yang ditampilkan, atau critical thinking, kolaborasi, komunikasi, literasi, dan hots. Eksplorasi. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari informasi tentang internet dan intranet, manfaat internet dan intranet, serta sejarah singkatnya. Masing-masing kelompok mencari informasi dari buku paket, media cetak atau internet. Materi dibuat menjadi makalah lalu dipresentasikan. Yang kedua, elaborasi. Beberapa kelompok mempresentasikan makalahnya sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan. Kelompok yang sedang mempresentasikan makalahnya memaparkan materi dengan ringkas dan berisi. Kelompok lain memperhatikan materi yang sedang dipaparkan dan mencatat hal-hal yang tidak dipahami untuk ditanyakan. Kelompok lain mengajukan pertanyaan tentang pembahasan yang kurang jelas dan kurang dipahami. Setiap pertanyaan dijawab oleh kelompok yang sedang tampil dan bisa melemparkannya kepada kelompok lain apabila pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab. Konfirmasi. Di sini memberikan penghargaan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan yang berkualitas dan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan dengan tepat dan benar. Refleksi, membuat kesimpulan dan dilanjutkan dengan membuat rangkuman materi. Mengolah data, peserta didik mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusi pada lembar aktivitas peserta didik. Guru memantau jalannya diskusi dan membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan pada MPP yang telah saya susun. Materi pokok kita pada hari ini yaitu mengenai pengertian TIK, hakikat teknologi informasi dan hakikat komunikasi. Hakikat informasi. Yang pertama mengenai pengertian TIK. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan suatu media atau alat bantu. Nah, alat tersebut digunakan untuk mentransfer data, baik untuk memperoleh sebuah data ataupun informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat juga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hakikat teknologi informasi. Di sini hakikat teknologi informasi menurut Lukas yang dikutip pada tahun 2000 menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Nah, contohnya di sini teman-teman seperti telepon, handphone, televisi, radio, dan juga koran serta komputer. Baik, selanjutnya mengenai hakikat informasi. Informasi merupakan segala sesuatu yang memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan seseorang. Informasi dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan dokumen yang disebut sebagai sumber informasi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum mulai pelajaran, ibu mulai absen dulu ya. Ya. Sudah sarapan? Belum. Baik, saya dulu mulai absen ya. Bisa Tika Putri? Juliana? Selviandriani? Males, Bu. Alfa? Ya. Enggak ada. Sahrul? Hadir, Bu. Zafia
pegawai itu, Bu. Itu ya, sudah ya, Bu absen. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua. Ibu akan menjelaskan tik ya, kita belajar tik ya, sama-sama belajar tik. Sebelum kita praktek, sama-sama kita belajar dulu, sama-sama kita belajar dulu apa itu tik dan apa itu komunikasi ya. Ya, Bu. Wah, Doraemon. Tahu gambar apa ini? Ya, Tahu, Bu. gambar Doraemon ya. Kesukaan saya, Bu. Ya, ini kita akan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baik, Bu Guru akan menjelaskan informasi menurut beberapa ahli ya, anak-anak. Ya, Bu. Tolong didengarkan ya, sama-sama kita belajar. Ibu. Oke, kita pertama belajar informasi menurut Broch and Stetter. Informasi adalah penggabungan atau pengolahan dengan data untuk memberitahukan kepada si penerima. Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan informasi menurut Gordon B. Levitt. Merupakan yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan komunikasi. Komunikasi adalah interaksi manusia yang sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain. Sama seperti ini. Ini namanya komunikasi. Ibu ngobrol dengan anak-anak itu namanya komunikasi. Ya. Yang memiliki pengaruh ya satu sama lain. Lanjut. Wah. Gambar apa itu, Bu? Gambar laptop yang mempunyai mata dan mulut ya. Iya, Bu. Baik, teknologi informasi itu dibagi menjadi dua aspek. Pertama ada teknologi informasi merupakan untuk mengelola informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah untuk mengirim informasi. Jadi bedanya di sini ya. Teknologi informasi itu adalah mengelola informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah untuk mengirim informasi. Beda dia, Bu. Beda anak. Ya, di sini Ibu akan jelaskan tip menurut dua. Pertama ada UNESCO dan menurut secara umum. Sampai sini paham anak-anak? Ya, lanjut. Baik, menurut UNESCO, teknologi informasi adalah beberapa teknologi yang mempunyai sumber daya yang beragam, seperti digunakan untuk mengirim, menyimpan, dan berbagi, membuat, dan bertukar informasi
Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu tutup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama. Terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Junaidi Hadam Saputra. Saya dari Dusun Kuripan, Desa Rempet, Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa yang Saya. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, kita absen dulu ya. Kehadiran Ahmad Apandi, Bapak. Azadil Kurniawan, Hadir, Pak. Nisa Kartika Putri, Hadir. Juliana. Hadir. Kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sini standar kompetensinya itu yaitu mengenai lingkungan belajar TIK. Kompetensi dasarnya itu mengenai lingkungan belajar yang ergonomis, sehat, nyaman dengan peralatan TIK. Adapun indikatornya itu mengetahui lingkungan belajar yang sehat, memperagakan posisi duduk dengan baik dan benar, mendemonstrasikan cara menggunakan komputer dan perhatikan kesalahan. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa dapat mengetahui lingkungan belajar yang sehat, siswa dapat memperagakan posisi duduk yang baik dan benar, siswa dan mendemonstrasikan cara menggunakan komputer dan memperhatikan kesalahannya. Karakter siswa yang diharapkan rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanggung jawab, mandiri dan kerjasama. Adapun materi pokoknya yaitu lingkungan belajar TIK. Metode pembelajaran atau cara-caranya itu tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan praktek. Langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan awalnya di sini adalah apresiasi, yaitu merupakan mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar, mengabsen siswa, guru menyampaikan pembelajaran lingkungan belajar yang sehat dan memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan tentang pembelajaran pada pembelajaran TIK. Ya, jadi adapun kegiatan penutupnya adalah dalam kegiatan penutup siswa menjelaskan lingkungan belajar yang sehat yang sudah dijelaskan oleh guru. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ya, hanya itu ya adik untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu minggu depannya lagi. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak baik selalu ya. Perkenalkan, nama Bapak Mulia Jati. Bisa dipanggil Bapak Mulia. Halo Bapak Mulia. Di sini Bapak akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran 1 semester ke depan ya anak-anak. Mohon disimak dan yang benar ya. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan, yang pertama itu dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat.
Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi. Siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi, dan penuh percaya diri. Dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak menarik dan mendorong ayunan. Siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Seperti mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Dengan kegiatan menulis, hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Adapun kegiatan pendahuluan, yang pertama itu kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa atau ketua kelas. Menyanyikan lagu nasional guru, memberikan penguatan semangat nasionalisme. Pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan atau berbicara selama 15 sampai 20 menit yang disebut dengan literasi. Adapun kegiatan inti, yang pertama itu guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan. Siswa berdiskusi dengan sama anggota kelompoknya dengan bimbingan guru. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok. Bersama guru memajang hasil pekerjaan siswa di papan pancangan. Adapun juga kegiatan bersama orang tua, pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang tua. Guru memantau pembelajaran melalui adapun kegiatan penutup, ya, siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan, menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa, yaitu ketua kelas, ya anak-anak. Adapun penilaian dari Bapak, yang pertama itu penilaian sikap, ya, di mana penilaian sikap itu sangat penting bagi Bapak. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Setelah penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, ya, untuk pembelajaran sampai semester ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Suryadinata dan saya akan menjelaskan tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Sebelumnya, gimana kabarnya semua, sehat? Baik. Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan selalu. Amin. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun di sini materi pokoknya yaitu menjelaskan ataupun mempraktekkan aplikasi pengolah kata. Yaitu yang ini, teman-teman. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengenal aplikasi pengolah kata, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian aplikasi pengolah kata dengan benar. Yang kedua, menggunakan aplikasi pengolah kata dengan baik dan benar. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembuka seperti yang saya lakukan tadi, salam dan pengenalan. Kedua, kegiatan inti, dan
Dan yang terakhir penutup. Adapun alat-alat yang kita gunakan dalam pembelajaran TIK yang pertama yaitu komputer atau laptop, netbook dan LCD proyektor yang seperti yang kita gunakan hari ini. Dan yang kelima ada metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan layering. Pendekatan layering atau pendekatan elektronik layering merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik atau perangkat teknologi, khususnya perangkat komputer. Selanjutnya, model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Pembelajaran ini menggunakan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung menyenangkan dan melibatkan peserta didik berpartisipasi aktif selama proses belajar mengajar. Selanjutnya ada penilaian dari saya sebagai guru di sini, yaitu pertama, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kita sudah masuk ke materi pokok, yaitu pengertian Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang sering digunakan. Microsoft Word memiliki logo seperti huruf W berwarna biru. Yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi Tool Word. Selanjutnya, adapun manfaat dari Microsoft Word yaitu adalah membuat berbagai macam surat, mulai dari surat sederhana hingga surat resmi untuk keperluan kantor, sekolah, dan lain sebagainya, dan dapat sangat sekali mudah untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, itu saja penjelasan dari Microsoft Word. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasinya itu sendiri. Inilah salah satu aplikasi Microsoft Word yang kita jelasin tadi. Jadi bisa kita lihat. Beginilah tampilan awal dari Microsoft Word, teman-teman. Ada banyak sekali menu di sini. Ada home, insert, layout, reference, mail list, display, view, dan lain sebagainya. Di home di sini ada banyak sekali menu-menu di sini dan memiliki fungsinya masing-masing. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa pelajari di YouTube dan searching di Google. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelasin tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.